Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baby, silakan memimpin doa. Baik Ibu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai, Ibu mau absen dulu nih. Sri Rezeki, Lani Selma, Saya Ibu. Deva, Hadir. Baby. Hadir Ibu. Baiklah, berarti ada semua ya. Iya Bu. Kemudian, sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan tepuk semangat. Bagaimana caranya? Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah. Ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak apa itu bunyi? Tahu. Bunyi itu berasal dari mana sih? Nah, itu tidak tahu Bu. Tahu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kalian tuh tenang dan mendengarkan apa saja yang didengar oleh telinga kita. Meditasi. Nggak tahu ya Tik. Nah, kalian tadi dengar suara apa aja? Suara burung. Kita akan memasuki pelajaran tentang bunyi dan sifatnya. Bunyi itu apa sih? Bunyi itu adalah suara yang merupakan gelombang atau getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Nah, ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkan benda itu bergetar, maka bunyi akan tercipta. Bunyi tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat didengar oleh telinga. Kemudian apa sih contoh biasanya yang menghasilkan bunyi di sekitar kita? Contohnya itu seperti gitar, atau ketika kalian memegang sebuah penggaris, kalian letakkan di meja dan kalian pukul salah satu bagian penggarisnya, itu akan menimbulkan bunyi. Atau seperti karet yang kalian potong, habis itu kalian tarik, habis itu kalian petik, itu akan menghasilkan suara. Nah, bunyi itu memiliki beberapa syarat, yaitu pertama, sumber bunyi adalah benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Kemudian medium atau perambatan. Nah, bunyi itu tidak bisa terdengar apabila tidak ada media perambatnya. Media perambatnya itu seperti apa saja? Seperti zat gas, zat padat, dan zat cair. Kemudian syarat yang ketiga adalah penerima bunyi, yaitu telinga kita sendiri, untuk mendengarkan getaran bunyi yang dihasilkan. Kemudian sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada 4. Pertama, bunyi dapat merambat. Kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan keempat, bunyi merambat ke segala arah. Bunyi dapat dipantulkan itu adalah ketika kita berada di ruangan yang kosong, kemudian kalian seperti berteriak, tapi suara kalian tuh lebih besar atau terdengar lebih banyak. Nah, itu artinya suara tuh dapat memantul di zat yang padat. Tetapi jika kalian berhadapan dengan zat yang lembut atau lunak, maka suara kalian akan mengecil karena bunyi itu diserap oleh zat yang lebih lembut. Kemudian bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, media zat padat,
zat gas, dan zat cair. Zat zat padat itu contohnya seperti apa? Seperti kita bermain teleponan menggunakan gelas plastik yang ujung sama ujung kalian bisa mendengar suaranya. Kalau misalnya zat gas itu seperti kita berbicara sekarang. Nah, yang perlu kalian ketahui kalau bunyi itu tidak akan bisa merambat apabila ruangan tersebut hampa. Seperti contohnya di ruang angkasa, maka astronot itu tidak bisa mendengar suara di ruang angkasa. Kemudian bunyi dapat dibiaskan. Nah, bunyi dapat dibiaskan ini contohnya seperti ketika petir di siang hari dan di malam hari. Ketika di siang hari, bunyi petir itu terasa lebih kecil karena saat siang hari suhu udara itu sedikit dingin sehingga bunyi itu sedikit lebih pelan dibanding di malam hari. Nah, sifat yang terakhir adalah bunyi merambat ke segala arah. Contohnya adalah seperti ketika kita mendengar suara bel berbunyi di sekolah. Bel itu biasanya terletak di tengah, tetapi semua penjuru sekolah dapat mendengar suara bel. Nah, apakah murid-murid ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah kalian sudah paham? Sudah Bu, sudah. Kami minta level atas Bu. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu minta kalian untuk mengisi soal yang sudah Ibu siapkan ya. Satu orang satu kok Bu. Itu apa tuh Bu? Soal. Bu, satu orang satu kok Bu. Jadi mau kerja kelompok Bu. Kasih Bu. Ini kayaknya mudah Bu. Ini sih mudah. Udah Bu. Silakan. Udah Bu. Udah Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Nah, setelah ini kita akan membagi menjadi satu kelompok. Deva, Sri, Lani, dan Febi itu menjadi satu kelompok. Nah, setelah dibagi, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Ini hapus telegram. Nah, di sini kalian akan mengisi RKPD ini dengan teman kelompok kalian. Nanti Ibu akan membantu kalian mengisi, atau apabila kalian ada yang tidak mengerti, nanti Ibu akan membantu. Tapi usahakan kalian sesama kalian untuk mencari sendiri buku yang kalian perlukan. Nih. Bisa dilihat langkah-langkahnya? Bisa Bu. Iya, kalahnya. Lihat itu dulu. Coba. Ayam.
Oh. Ya Bu, udah Bu. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian maju untuk membacakan hasil pengamatan kalian. Saya Bu, Silakan Deva. bahwa gelas ini bisa mengantarkan rambat bunyi. Betul. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta Deva yang memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.